Hari ini Ayunda mulai bekerja seperti biasa. Saat ini berada di dalam mobil bersama Guna. Tadinya ia menolak pergi bersama Guna, tapi Guna memaksanya karena ia tidak ingin Ayunda pergi ke kantor dengan menggunakan taksi. Mas, ingat ya mas, gak boleh dekat-dekat, apalagi perhatian sama Vivian, ucap Ayunda. Iya, ucap Guna. Mereka sampai di lobi kantor. Ayunda turun bersama Guna dari mobil. Beberapa orang menatap keduanya dengan tatapan terkejut. Keduanya melangkahkan kakinya bersama masuk ke dalam lobi. Mas, ayo naik lift buat karyawan aja ya, ucap Ayunda. Kenapa? Tanya Guna. Gak enak sama yang lain mas, jelas Ayunda. Ting, lift terbuka dan Ayunda masuk ke dalam lift, membuat Guna ikut masuk ke dalam lift. Semua karyawan menatap Guna dengan tatapan terkejut, dan mereka semua tersenyum canggung saat Guna menatap mereka. Ayunda terkejut melihat Guna yang saat ini memegang tangannya. Ting, pintu lift terbuka, membuat karyawan lainnya berpamitan dengan Guna dan segera keluar dari lift. Ayunda ingin melangkahkan kakinya keluar dari lift, namun Guna menarik tangannya. Mas, ucap Ayunda. Guna terkekeh dan melepaskan tangan Ayunda hingga Ayunda segera keluar dari lift dan melangkahkan kakinya dengan cepat. Kemudian ia menuju ke kubikelnya dan menghembuskan nafasnya saat melihat teman-teman satu divisinya sedang menatap padanya. Ratih bahkan hanya meliriknya sekilas dan kemudian segera melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba sosok Vivian muncul di hadapan Ayunda. Dasar wanita murahan, teriak Vivian membuat Ayunda terkejut. Ayunda berdiri dan plak. Vivian menampar pipi Ayunda, membuat semua teman-teman satu divisi Ayunda terkejut. Ayunda menahan tangisnya dan ia menghembuskan nafasnya kasar. Apa maksud kamu mengatakan saya wanita murahan? Tanya Ayunda menatap Vivian dengan tatapan penuh amarah. Kau merebut tunanganku, teriak Vivian dan ia mencoba kembali menampar Ayunda. Namun sebuah tangan tiba-tiba menarik tangan Vivian. Ibu Vivian, saya rasa ini semua bisa dibicarakan dengan baik, ucap Melan. Ratih memegang lengan Ayunda agar memundurkan langkahnya. Gara-gara kau, aku kehilangan Kak Guna. Jika kalian pernah bertunangan, aku tidak akan menikah dengan Mas Guna, ucap Ayunda membuat Benny dan Ratih terkejut. Sedangkan Harry dan Melan telah mengetahui status Ayunda sebagai istri Guna beberapa hari yang lalu dari Kemal. Kak Guna menikahi kamu adalah pilihan yang bodoh. Dia akan kehilangan semuanya, ucap Vivian. Aku tidak peduli dengan kamu yang akan membujuk kakek dan mempengaruhi kakek. Aku dan Mas Guna akan selalu bersama. Seharusnya kau sadar, aku adalah istrinya dan kau bukan siapa-siapa, ucap Ayunda. Jadi, ini istri yang dibanggakan Guna, ucap Candrama menatap cucu menantunya itu dengan tatapan tidak suka. Selama ini Vivian tidak pernah diperlakukan seperti ini, kek, ucap Vivian. Ayunda menundukkan kepalanya dan ia bingung harus melakukan apa. Yang ia hadapi saat ini adalah Candrama, kakek mertuanya. Dan ia lebih memilih untuk diam tanpa harus membela diri. Tenang, Cuk. Kakek tidak akan membuatmu bersedih, ucapnya membuat Ayunda menahan air matanya. Bagi saya hanya Vivian satu-satunya yang berhak mendampingi Guna, ucap Candrama. Kamu tidak berhak menjadi Nyonya Candrama, Ayunda. Guna akan menuruti saya untuk meninggalkan kamu. Dan dia harus walaupun dengan memaksanya, ucap Farhan Candrama. Ayunda mengangkat wajahnya. Kenapa kakek tidak bisa menerimaku? Apa salahku hingga kakek memperlakukanku begini? Ucap Ayunda malu karena Farhan Candrama mengatakan rasa tidak sukanya di depan teman-teman satu divisinya. Salah kau karena kau menghancurkan rencanaku.
Lagi-lagi Elin membuatku malu dengan menjadikanmu menantu. Dia sengaja ingin membuatku kalah dan menghancurkan segala yang aku inginkan. Merengut putra kesayanganku, dan sekarang sama seperti kau. Kau merayu Guna pewarisku, ucap Candrama. Kek, Vian gak mau dia berada di kantor kita lagi, Kek. Ucap Vivian membuat Ayunda menatap Farhan Candrama dengan tatapan nanar. Seperti yang kau dengar, Vivian tidak ingin melihatmu, ucap Farhan Candrama